qurbuka minhu an takuna musyahidan liqurbihi. Ketika engkau merasa dekat dengan Allah, itu artinya an takuna musyahidan liqurbihi. Artinya engkau menyaksikan akan kedekatannya itu. Wa illa, kalau tidak demikian, famin aina anta, dari mana engkau, wa wujudu qurbihi, dari mana engkau bisa tahu ya engkau dan adanya kedekatan Allah. Dan kita nggak usah bicara dengan Allah dulu, kita dengan sesama manusia saja lah. Saya merasa dekat dengan Pak Dadang. Apa yang maksudnya dekat itu? Apakah luasa jauh di mata, dekat di hati? Dekat itu bukan dekat di hati saja, dekat di mata juga. Di mata dekat, di hati dekat, bukan hanya di hati saja. Ya kalau kita dengan manusia ya mungkin hati dekat, jauh di mata memang jarang-jarang ketemu, di hati kita selalu ingat. Tapi dengan Allah ya bukan hanya di hati saja. Ya kita juga harus melihat kedekatannya, kalau enggak gimana? Nah, ini perlu disadari. Qultu idza haqqaqta annal aqwata sabitatun bi isbatihi mamhuwatun bi ahadiyati dzati. Ketika engkau sadar betul, idza haqqaqta, engkau sadar betul bahwa alam semesta ini berada, tetap, konstanta karena ketetapannya Allah. Mamhuwatun bi ahadiyati dzatihi, akan hilang dengan keesaan zatnya. Adanya makhluk ini karena adanya Allah. Dari situ kita ambil kesimpulan bahwa keberadaan kita ini, alam semesta ini adalah keberadaan yang nisbi. Sesungguhnya tidak ada, yang ada hanya Allah. Seperti ibaratnya longan. Longan itu memang ada, tetapi keberadaannya hanya nisbi. Adanya longan itu ketika adanya amben. Ketika ambennya diambil, longannya hilang. Kemana hilangnya? Kemana hilangnya? Nah, ketika kita hilangnya kemana dan kita tidak bisa menjawab, berarti keberadaannya adalah nisbi. Adanya dan tidak adanya adalah sama-sama tidak ada. Alimta ilmal yakin anal akwan wal makan wal zaman la wujudalaha. Dari situ engkau akan yakin betul bahwa alam semesta ini, tempat, ruangan, waktu, nothing, nggak ada sebetulnya. Dalam relativitasnya saja, ya, hitungan waktu yang kamu hitung itu juga semuanya tidak pernah tetap, ya, saling bergeser, saling bergerak, dan akhirnya tidak ada. Apa sih waktu itu? Apa sih jarak itu? Allah itu tidak terikat dengan ruang, waktu, dan tempat. Kalau kita terikat dengan ruang, waktu, dan tempat. Ini rokok, ini HP. Perhatikan, saya geser rokok ini. Mana yang menjauh? Menjauh dari apa? Nah, sekarang saya balik. Sekarang HP saya tarik. Apa yang menjauh? Yang di mana? Ini ketika dua benda ini berpijak pada tempat yang tetap. Dan ketika dua benda ini di ruang angkasa yang tidak punya pijakan tetap, ketika kedua planet itu mengembang menjauh, mana yang menjauh? ketika bulan itu menjauh dari langit, dari matahari, yang menjauh itu bulan dari matahari, matahari dari bulan. Dari mana tahu yang nggak ada pijakan tetapnya, gimana lagi? Iya kan? Publik ini. Ketika antara galaksi dengan galaksi yang lain mengembang di extended universe, alam semesta yang saling mengembang, mana yang menjauh? Karena nggak ada berpijak, itu persoalannya. Ruangan, ya, iya. Begitu kita berada di planet yang lain, hitungan waktunya berbeda. Apalagi di bumi saja berbeda kok. Bahwa umur tahun tuh bergeser kok. Wa annal haqqa kama kana wujuduhu wahdahu wala aina wala makan. Demikian juga hak Allah itu, adanya itu hanya sendirian. Wala aina wala makan, tidak di mana dan tidak kapan.
baqiya kadzalika la aina wala makana wala zaman, dan tidak ada yang tetap, ruang, waktu dan tempat, enggak ada. Nuru ahadiyatihi maha wujudal akwan, cahaya keesaan Allah itu menghapuskan segala wujud alam semesta ini. Fantafa biwujudihi al-makanu wa zaman, dan dengan adanya Allah tadi hilanglah zaman dan hilanglah tempat. Walam yabqa illal wahidul mannan, yang ada hanya Allah lah sendirian saja. Yang ada hanya Allah. Kamu ada bayang-bayangnya enggak? Ada berapa bayang-bayangnya? Tergantung berapa lampunya. Kalau lampunya 10, kamunya ada berapa? Kamunya pindah, bayang-bayang kemana? Pindah juga. Bayang-bayang ada enggak? Mana? Ya itulah kira-kira bahwa dalam wujud itu sama. Kita pernah bercermin enggak? Di dalam kaca itu ada apa? Ada siapa? Peperkan kacanya di sini. Saya kira keberadaan kita itu, makanya alam semesta ini tidak lebih adalah hanya merupakan tajalli Allah saja. Wa fil Bukhari anhu sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ta'ala, Allah berfirman hadis qudsi ini, yasubbu ibnu Adam manusia, yasubbu mencaci maki, marah-marah mencaci maki ad-dahra, zaman, ya, zaman, waktu. Wa ana dahr, akulah dahr, akulah waktu, akulah zaman. Biyadil lailu wan nahar, siang dan malam ada dalam genggamanku. Ya, mencaci maki waktu. Aku adalah waktu, siang dan malam dalam genggamanku. Kita waktu dibagi dua ya, ada siang ada malam ya. Kenapa disebut siang? Kenapa disebut malam? Dari mana datangnya terang dan dari mana datangnya gelap? Oh, kenapa ini? Siang dan malam itu apa sih bedanya? Allah mengatakan yulijul laila fin nahar wa mulijun nahar fil lail, memasukkan siang ke dalam malam dan memasukkan malam ke dalam siang. Apa itu maksudnya? Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyita minal hayy, mengeluarkan kematian dari kehidupan dan mengeluarkan kehidupan dari kematian. Apa maksudnya? Ya nothing. Ini kita akan mengatakan bahwa ketika Allah mengatakan yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy, mengeluarkan hidup dari mati, mengeluarkan mati dari hidup. Di mana letak bedanya hidup dan mati? Apa bedanya hidup? Kamu hidup dan kamu mati. Yulijul laila fil nahar wa yulijun nahar fil lail. Allah masukkan siang ke dalam malam, masukkan malam ke dalam siang. Jadi di mana yang ada? Yang ada itu bukan siang dan malam, yang ada bumi ini berputar. Akibat daripada sinar matahari, maka ketika wajah sebelah sini yang kena matahari siang, ketika dia berputar, jadi siang dan malam itu hanya bayang-bayang sebetulnya. Begini. Makanya jadi persoalannya kita ini ada. Selagi engkau masih berpikir, selamanya engkau merasakan berada. Ketika engkau sudah tidak berpikir, baru engkau sudah tidak ada. Jadi belajar jorok mikir padahal. Iya. Rene Descartes juga mengatakan, ana ufakir fa ana mawjud. Aku berpikir berarti aku ada. Ketika aku tidak berpikir, tidak ada. Oke. Semua ungkapan bahasa ini bukan hanya fisik ya, sampai bahasa alat komunikasi kita sendiri juga sebetulnya semua kalimat itu sebetulnya hanya gampangan saja, simbol-simbol saja, tidak punya makna yang tetap, hanya simbol saja untuk menyampaikan perasaan kita dengan cara yang paling mudah. Makanya ujung-ujungnya bahwa untuk mengerti itu apa maksudnya, ya itu sebenarnya tidak ada suatu kepastian, itu hanya cara yang termudah saja kok. Nah sekarang Haji Leman bilang matahari tenggelam, tadi ya matahari terbit. Bukan tenggelamnya kemana mataharinya? Bukan tenggelamnya kemana mataharinya? Laut gitu. Gimana baratnya matahari di sini sih?
Matahari di sini, bumi di sini, buminya muter. Ini matahari tenggelam kemana? Itu kebenaran bahasa bahwa matahari tenggelam juga nggak benar sebenarnya mah. Tapi saya tidak menyalahkan, karena itulah ungkapan yang termudah untuk menyatakan malam telah datang dengan istilah matahari tenggelam. Padahal mah nggak tenggelam apa, buminya muter. Kang Bad, tenggelamnya kemana mataharinya? Ke barat. Ya, itu persoalannya. Jadi perilaku alam semesta juga sama sesungguhnya mah, tidak menunjukkan satu kepastian.